huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dialah Allah bersolawat kepadamu, malaikatnya. Kalau udah bersolawat, liyukhrijakum minadh-dhulumat, Allah keluarkan kamu dari segala macam bentuk kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Bokeh duit itu gelap, bokeh duit itu gelap. Orang baca solawat tuh enggak bakal ngalamin dana rendah. Zulumat, al-faqru zulmatun, wassalatu ala nabi tukhrijuka minadh-dhulumat ilan nur. Alhammu zulmatun, pusing itu juga gelapan. Orang yang suka pusing hidupnya, banyak baca salawat, Allah hilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirina wa ashabihi ajma'in. Wa sallallahu, dan moga-moga memberikan rahmat oleh Allah ala sayyidina Muhammad, atas junjungan kita Nabi Muhammad. Halaman berapa tuh? 15. Baris pertama. Wa sallallahu, dan moga-moga memberikan rahmat oleh Allah ala sayyidina Muhammad an-nabi, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi, wa alihi tahirina, dan atas keluarganya nabi yang suci-suci, wa ashabihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya kanjeng nabi ajma'ina seluruhnya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan matan takrib pada pembahasan muqaddimah masih. Sesudah pertemuan yang lalu kita membahas tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ngajarin kita bersyukur memanjatkan puji-pujian adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bimbing kita untuk syukur kepada Allah. Karena itu Tuan Musannif melanjutkan sesudah alhamdulillah dengan mengucapkan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Karena itu sesudah beliau memanjatkan pujian, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi. Kata beliau, wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-Nabi. Saudara sekalian, tidak diragukan lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah wasithah yang terbesar bagi kita dalam seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pintunya semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Ar-Risalah, kitab induk tentang usul fiqih yang pertama kali dibukukan oleh seorang ilmuwan muslim, Imam Syafi'i menjelaskan mengapa ini habis alhamdulillah kudu solawat. Kata beliau, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin wa dunyan illa wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababuha wa huwa alladhi awsalaha ilaina. Kata Imam Syafi'i, tidaklah ada nikmat bagi kita, baik itu nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak, nikmat lahir maupun nikmat batin yang kita dapat sekarang ini, baik pada aspek agama ataukah pada aspek dunia. Kalau mau disadari, sesungguhnya Nabi Muhammad itulah penyebabnya, dan beliaulah yang akhirnya Allah sampaikan nikmat itu kepada kita. Sebab Nabi itu aslu kulli maujud, Nabi itu adalah asal adanya segala makhluk-makhluk ini. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Andai enggak ada engkau Nabi Muhammad, maka aku tidak cipta semesta ini, termasuk rawa belum enggak ada, bumi kagak ada mah. Kalau enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, mengapa Tuan Musannif bersolawat? Sebab bersyukur kepada Nabi, karena Nabi telah memberi bimbingan kepada beliau untuk memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal meriwayatkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadaihi. Kata Allah, hambaku, kau belum bersyukur kepadaku bila mana kau tidak bersyukur kepada orang-orang yang aku berjalankan nikmat melalui tangan dia. Kita ini dapat nikmat sababiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuan Musannif pun membaca salawat dengan redaksi wassallallahu ala
Sayyidina Muhammad an-Nabi. Saudara sekalian, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad namanya jumlah khabariyah secara lafaz, tapi insya'iyah secara makna. Walaupun nampaknya menceritakan, tapi maksudnya mau doa, moga-moga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya kitab takrib, alhamdu bentuknya mubtada khobar, namanya jumlah ismiyah yang menunjukkan ala dawam wasubut. Lalu solawatnya jumlah fi'liyah dengan yang menunjukkan alat tajaddud wal istimrar, sehingga redaksinya amat sangat luar biasa yang dikemukakan oleh tuan musannif kita dengan bahasa wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-Nabi. Solawat itu saudara maknanya banyak. Kalau dari Allah maknanya solawat itu ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim wat-tabjil. Jadi rahmat yang disertai pengagungan. Jadi moga-moga Allah berikan rahmat, bukan asal rahmat, tapi rahmat yang disertai penghormatan setinggi-tingginya, mengikuti kadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu kadarnya kecuali penciptanya. La ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak tahu kedudukan nabi yang sesungguhnya kecuali Allah yang menciptanya, yang tahu. Salawat kalau dari malaikat maknanya memohon ampun. Kalau dari malaikat, kalau dari sesama maknanya doa, itu sholawat. Sholawat itu saudara adalah media penghubung antara kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu adalah satu-satunya pintu yang mana kita bisa mendapatkan berbagai keberkahan sampai ama kita melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bersolawat ini diperintahkan oleh Allah tidak kepada semua orang untuk baca solawat. Dalam Al-Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahnya tidak menyatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim bersolawatlah. Enggak, karena enggak semua muslim doyan bersolawat. Yang bersolawat mah yang punya ikatan iman sama Nabi Muhammad. Maka itulah yang disuruh sallu alaihi wasallimu taslimah, yang disuruh salawat
orang-orang yang punya ikatan keimanan yang disuruh sholawat. Yang kedua, saudara, di samping tuan musannif ini membaca sholawat sebagai wujud syukur kepada Rasulullah, mengamalkan perintah Allah dalam hadis qudsi. Yang kedua, karena mengharapkan keberkahan doa malaikat, sebagai mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Tabarani meriwayatkan di dalam Mu'jamnya, Imam Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Ummalnya, di mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi fi kitabin man shalla alayya fi kitabin shallatil malaikatu madama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang yang menuliskan sholawat di kitabnya, apakah saat mengarang kitab ataukah kitab yang dia beli, buku apa aja, lalu kemudian dia tulis di buku itu sholawat kepada Nabi, ditulis di dalam bukunya itu sholawat Nabi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat Allah tidak berhenti-henti memohonkan ampun dosa-dosa dia selama tulisan sholawatnya masih ada di buku dia. Jadi setiap buku yang kita miliki tulisin sholawat. Mobil yang kita punya, motor yang kita punya, tulisin sholawat. Kata Nabi, ya, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam kitabnya, buku yang dia punya, motor yang dia punya, mobil yang dia punya, lam tazalil malaikatu, maka para malaikat kagak berhenti-berhenti memohonkan ampunan dosa-dosa orang tersebut selama-lama tulisan sholawatnya kagak hilang, masih ada. Tuh saudara punya buku, tulis sholawat sekarang, tulis di bukunya sholawat, apa ke bunyinya, kan bawa pulpen tuh, tulis Latin kagak apa-apa, kalau nggak bisa nulis Arab tulis, bisa Arab tulis, jadi dapat. Malaikat kagak berhenti memohonkan ampunan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tujuan daripada solawat kita kepada Nabi adalah kita memohon kepada Allah bertambah-tambahnya rahmat yang belum Allah curahkan sebagai pertambahan atas apa yang Allah telah curahkan kepada Nabi. Sebab ma min kamalin illa wa indallahi a'zamu minhu, tidaklah kesempurnaan melainkan di sisi Allah ada yang lebih agung lagi. Setiap waktu ada rahmat
rahmat yang Allah turunkan dan kita mohonkan kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi kurang rahmat, tapi agar supaya kita dapat luberannya. Luber, nah air penuh ditambahin lagi, maka yang dapat luberannya kita. Kalau kita nyenter kaca, yang terang bukan kacanya, siapa? Hah? Kita nyenter kaca, yang terang siapa? Kitanya, tambah terang. Pantulannya. Itulah pentingnya kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, karena Nabi pernah bilang begini, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tukafi'uhu fad'ulah. Siapa orang yang mengulurkan kebaikan kepada Anda, balas. Kalau tidak mampu membalas, bacakan doa untuknya. Kita nggak bisa membalas Nabi, maka kita berdoa untuk Nabi, dan doa untuk Nabi yang tertingginya sholawat. Bahkan kalau kita bersolawat sama Nabi, yang untung kita. Kata Nabi, man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarat. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita ngasih beras seliter, dikasih 10 liter. Siapa yang untung tuh? Siapa yang untung? Lah kita. Ada yang bawa 100 dapat 1000. Ada yang bawa 10 dapat 100. Ada orang duduk bengong aja. Orang-orang pada rebutan, bengong aja. Orang pada bawa beras 10 ke rumah orang kaya, dapat 100. Pulang lagi, naruh lagi. 1 dapat 10, naruh 100 dapat 1000. Ada orang bengong aja duduk, enggak tertarik. Orang apa namanya? Bego. Yang kagak baca sholawat tuh orang bego berarti. Masa dia kagak tertarik dapetin? Dan sholawat Allah itu saudara adalah begitu banyak. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dialah Allah bersolawat kepadamu, malaikatnya. Kalau udah bersolawat, liyukhrijakum minadh-dhulumat, Allah keluarkan kamu dari segala macam bentuk kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Bokeh duit itu gelap, bokeh duit itu gelap. Orang baca solawat tuh enggak bakal ngalamin dana rendah. Apaan? Iya, enggak bakalan. Zulumat, al-faqru zulmatun, wassalatu ala nabi tukhrijuka minadh-dhulumat ilan nur. Alhammu zulmatun, pusing, itu juga gelapan. Orang yang suka pusing hidupnya, banyak baca salawat, Allah hilangin. Al-huznu zulma, az-zambu zulma, dosa kegelapan, sedih kegelapan, bokeh kegelapan, utang jadi gelap. Sampai nomor orang diblokir. Bener gak? Ditelepon gak diangkat. Ini tagihan kembang. Bener gak? Ngajis, ya Allah. Tuh begitu saudara. Maka paling minim keuntungan solawat tuh Allah kasih solawat 10. Tuh paling minim. Ketika Imam Abul Hasan Asyadili dalam satu hari ketika beliau tidur jumpa dengan datuknya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, itu solawat sekali dibalas 10 tuh, itu bacanya khusyuk apa sambil tiduran, hatinya meleng juga dapat 10 juga? Begitu. Kan dapat 10. Itu yang bagaimana yang dapat 10 itu? Apa yang kudu dia duduk punya wudhu di sejadah sekalinya dapat 10 atau bagaimana? Kata Nabi, itu dapat 10 tuh orang yang baca solawatnya sambil nongkrong-nongkrong di warung, sambil nonton TV, sambil bengong, hatinya lalai, kagak inget kebesaran Nabi, kagak. Kalau dia hatinya mengagungkan mah, itu mah kagak ada yang tahu balasannya kecuali hanya Allah. Ini mah yang meleng kayak kita nih, meleng selawat sambil nonton TV, begitu tuh, begitu tuh solawat. Kemuliaan solawat satu, orang kagak bakalan dia hidupnya sengsara. Kalau pengen kita tahu apakah kita ini orang yang beruntung ataukah orang merugi, jawabannya satu, demen baca solawat apa kagak? Sebab orang yang baca solawat akan digandengkan nama Allah kayak malaikat, dan orang tidak bakal dikelompokkan dalam satu tempat yang mulia kecuali dia ketarik jadi mulia. Nggak bakalan beruntung orang yang kagak baca solawat. Wis baca solawat aja, satu dapat solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dapat syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga adalah menteladani malaikat. Malaikat karena doyan bersolawat digandengkan innallaha wa malaikatahu. Kita ngikut biar ketarik juga. Yang keempat, biar kita nggak sama sama orang munafik, sama orang kafir. Orang munafik tuh males banget baca solawatnya, males banget. Kita kudu baca salawat. Yang kelima, biar dosa kita rontok. Yang keenam, hajat-hajat kita terwujud kalau kita doyan baca salawat. Yang ketujuh, biar bening pikiran, kolbu, batin kita tuh. Yang kedelapan, orang yang baca salawat itu akan diselamatkan daripada adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, orang yang tukang baca salawat akan dimasukkan ke dalam surga nantinya, orang baca salawat. Yang kesepuluh, dapat salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan bermalas-malas untuk kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salawat itu saudara, ibadah paling cepatnya ibadah yang gampang diterima sama Allah. Yang lain mah bisa diterima, bisa kagak. Salat kita bisa diterima, bisa kagak. Ngaji kita nih, ngaji bisa diterima sama Allah, bisa kagak. Ada yang ngajinya di rumah berisik mulu, ada cucu lagi nginep gitu, mendingan ngaji. Jadi ngaji itu karena berisik di rumah. Ada juga yang ngajinya karena diomelin bini uring-uringan, daripada pegel di rumah, mendingan tuh kalau sholawat mau lagu apa kek diterimanya. Kalau sholawat, saking agungnya ini ibadah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau saudara pengen tinggi nilai solawatnya, maka saudara harus pakai adab. Di antara adab bersolawat itu punya wudu. Punya wudu. Solawatnya ngadep kiblat. Solawatnya
dan memikirkan keagungan Nabi itu, bayangin kubah ijo begitu yang ada di Madinah, bacaannya yang tertil begitu, bacaannya nggak usah kita main kebut-kebut, itu baru dapetin besar daripada kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah apa yang kita bisa, yang penting kita baca solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini ibadah. Lebih-lebih kita yang kurang mau tahajud, yang dulu-dulunya kalau diceritain gak jelas banget dah, kalau diceritain kurang jelas gitu. Anak kalau tahu kelakuan zaman dulu, pulang ngaji nyolong jambu punya tangga, rambutan tuh, sampai yang kita kagak inget aja inget tuh, rambutan didongengin. Udah banyakin baca sholawat aja. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tahdzibun Nufus ingetin kata beliau, man fatahu kasratul qiyam wasyam falyashtagil nafsahu bis shalah wassalamu ala syafi'il anam. Siapa orang yang dulunya banyak luput, kurang doyan puasa, kurang doyan tahajud, pengennya ngorok mulu saban malam, ngorok mulu ampe ama maling masih tinggian maling aja ngerti kalau malam tuh waktu mustajab. Malam tuh waktu apa? Mustajab. Maling, maka banyak orang nyolong tuh maling aja ngerti kalau malam tuh waktu mustajab. Maling, masa kita yang ngaji kagak ngerti kebangetan begitu, yang malamnya ngorok mulu, puasa juga kurang mau, kudu banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab sholawat yang Allah berikan kepada kita, dari sholawat satu yang kita ucapkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah balas 10, nggak usah 10, atu aja. Dari 10 tuh atu, maka masih tinggian sholawat satunya Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak ngerti keagungan Nabi, taunya semetet. Tapi Allah tahu kepusingan kita, kebutuhan kita, maka sholawatnya Allah sama kita amat sangat luar biasa. Enggak ada ceritanya orang tukang baca sholawat hidupnya susah, kagak ada. Orang yang terjebak pinjol segala macam, kurang baca sholawatnya, beneran nggak bakal orang sholawat amat sangat luar biasa. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah pada subur hidupnya? Karena demen baca sholawat kepada Nabi. Kenapa kita ini kurang tertarik menuju Madinah begitu? Sampai ada rezeki aja kata temannya, lu haji duitnya banyak, belum siap. Apanya kudu disiapin? Belum siap. Orang mau ketemu Nabi yang agung kok. Emang Nabi penjahat yang kalau kita mau ketemu digebukin? Justru Nabi itu orang baik banget. Dia gak mau ketemu. Ada masalah pada jiwanya. Masalah. Banyakin baca sholawat. Banyakin sholawat. Berapa minimal banyak baca sholawat itu? 500.
Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, inna aqallal iksar minas salati ala sayyidil anam khamsumi amar, minimal 500 sehari, jangan kurang. Itu udah paling minim, paling rendahnya. Kalau namanya sekolah namanya kelas PAUD, apa? Udah paling rendahnya sekolah, nggak ada lagi PAUD 500 begitu. Kalau ngelihat dari jidatnya saudara kan demen kredit, dikredit aja. Habis dohor 100, asar 100, maghrib, isya, subuh, udah cukup dah. Itu minimal. Yang paling rendah segitu. Baca sholawat. Sholawat itu enak, bikin hidup tenang, pikiran tenang. Jangan sampai kita jadi tikus mati dalam lumbu. Keberkahan banyak pada baca sholawat, kurang mau baca, kitanya yang sengsara. Begitu. Saya ketemu non muslim, saudara suka menyebutnya oligarki, saudara menyebutnya 9 naga. Saya singkat aja namanya RH, direkam masalahnya. Saya nggak mau sebutannya, saya singkat aja. Saya tanya sama dia, apa bacaan Bapak? Saya baca ini, Sallallahu alaihi Muhammad 1000 sabanali. Cina, Muslim juga kagak 1000. Pantas subur, begitu. Lah kita Muslim, gitu. Nggak mau baca, kebangetan. Baca sholawat yang banyak. Kalau hidup kita susah mah gasnya yang gede 5.000 juga nggak nyampe sejam. Sallallahu alaihi Muhammad 1 menit 100, 1000 10 menit, 10.000 50 menit, nggak lama. Kalau mau, kalau kita kan 5.000 ya begitu. Kalau kita bacanya kagak, bengong aja, gitu. Baca, biar kita jangan ngalamin susah dalam hidup kita. Sayyidina Muhammad, kata yai kita Sayyidina, maksudnya sunnah. Kita kalau mau kepada Nabi itu Sayyidina. Apa sih Sayyidina tuh? Sayyidina tuh saudara artinya man sada fi qaumi, orang yang memimpin masyarakat. Sayyidina tuh artinya man katsura sawadu, orang yang banyak pengikutnya. Sayyidina tuh artinya man yafza'un nasu ilaihi inda syada'id. Sayyidina itu artinya orang yang kalau orang kita susah dekat sama dia beres urusan. Itu Sayyidina artinya. Sayyidina itu artinya al-halim alladzi la yastafizuhul ghadab, orang yang sabar diuji berbagai macam ujian. Dari berbagai arti Sayyidina semuanya kumpul pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Madinah sebelum diinjak Nabi namanya Yasrib, daerah tandus. Ketika diinjak Nabi Muhammad menjadi Thaibah, subur, makmur. Hati kita namanya Yasrib. Kalau kita udah demen baca sholawat, berubah hati kita jadi Madinah, Thaibah, subur hidup kita begitu. Jangan kita ogah baca sholawat, jangan. Rugi kita, rugi. Muhammad tuh nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
yang memberi nama adalah Allah kepada ibunya lewat malaikat waktu Nabi masih dalam perut. Di dalam berzanji itu disebut wa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan li'annahu sayuhmadu uqba. Hei Aminah, di perutmu ada bayi mulia, nanti kalau lahir kasih nama Muhammadiyah, sebab ini bayi orang yang dipuji-puji sejagat raya. Begitu hebat. Dan pas juga kakeknya Nabi umur 7 hari ditanya sama temannya, cucumu dikasih nama siapa? Kupilihkan nama Muhammad. Loh, ini bukan nama baba-baba Muhammad, kenapa pakai nama Muhammad? Arju an yahmadahu ahlus samawati wa ahlul ardi. Saya pengen cucu saya ini dipuji orang sejagat. Kakeknya itu mujabud dakwah, Sayyidina Abdul Muttalib. Maka Nabi itu namanya Muhammad. Begitu, Muhammad. Kalau orang pengen punya anaknya laki. Perutnya nih, hamil bininya, sedekah. Berapa beras yang dia makan? 15.000 diduitin, usapin di perutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan anaknya laki mulu, kasih nama Muhammad, laki anaknya. Begitu. Emang ini manjur banget. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu man kasurat khisaluhul hamidah, orang yang banyak sifat-sifat yang terpujinya, banyak. Jadi Muhammad Nabi. An-Nabi Nabi Muhammad yang menjadi Nabi. Dan Nabi ini menjadi nabinya bukan baru, dari dulu sebelum lahir udah menjadi nabi. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Muhammad. Enggak, ala nabi. Kenapa Muhammad ini pas lahir baru bersolawat berarti? Enggak. Jadi dari dulu. Dalam Sunan Tirmidzi ditanya Nabi oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, sejak kapan kau jadi nabi? Nabi jawab, ya Jabir, kuntu nabiyan wa adam lamun jadilun bainal ma'i watin. Saya udah jadi nabi, Adam belum diracik aja belum. Udah SK nabinya udah, pelantikannya terakhir, karena sudah menjadi iradat Allah. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi penutup, tapi SK jadi nabinya lebih dulu sebelum ada. Semuanya kudu bergantung ini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mahallu nadharillah, tempat dipandang oleh Allah. Saudara, apa itu Nabi? Kata yai kita, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin Nabi. Apa itu yang disebut nabi-nabi? Udah belum? Belum. Ya, yang benar nih. Apa yang disebut nabi? Nabi itu saudara insanun dzakarun hurrun
uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitabligh fa in umira bitabligh farasulun aidan. Nabi itu seorang manusia laki-laki merdeka, bukan hamba sahaya, yang diberikan wahyu syariat tapi tidak diperintahkan untuk tabligh. Tapi kalau diperintahkan tabligh namanya rasul. Maka rasul lebih tinggi daripada nabi. Kalau rasul udah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Adapun tuan musannif kita mensifati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad an-Nabi karena beliau ittiba kepada Al-Quran, di mana Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang menjadi nabi sejak dahulu kala. Maka bersolawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bukan sesudah lahirnya, sebelum lahirnya, sejak dia dicipta nur Muhammadnya. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa jumlah nabi? Dalam satu riwayat 124.000 orang nabi. Yang menjadi rasul 315 rasul. Dari rasul 315 dipilih lagi untuk diabadikan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul diangkat lagi karena memiliki kesabaran yang tinggi, pangkatnya ulul azmi 5 orang. Dari 5 orang dipilih lagi yang paling tingginya yang berpangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin rahmatan lil alamin 1 orang. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi tahirin. Salawat juga kepada keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu saudara, maknanya banyak. Di dalam maqamud du'a, setiap pengikut Nabi keluarga Nabi. Di dalam bab zakat, Bani Hashim, Bani Muttalib. Di dalam maqamul pujian adalah setiap yang bertakwa. Keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Itulah yang disebut Ahlu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di sini dibilang wa alihi tahirin, keluarga Nabi yang suci-suci. Nah, itulah tuh yang habaib tuh. Begitu anak cucu daripada Sina Hasan, anak cucu daripada Sina Husain, tuh semuanya tuh. Itu namanya alihi tahirin, keluarga Nabi yang suci-suci. Quran bilang yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira wa sahabatihi ajmain. Sahabat itu apa saudara? Sahabat itu murid-murid Rasulullah. Siapa yang mendapatkan gelar sahabat? Orang yang beriman, ketemu Nabi, beriman. Kalau ketemu doang gak beriman, gak sahabat. Kayak Abu Jahal, ketemu Nabi beriman, tapi sesudah jadi Nabi. Kalau sebelum jadi Nabi kayak Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah, tidak jadi sahabat. Wong ketemu Nabi, beriman sama Nabi, tapi sebelum Nabinya diangkat menjadi Rasul. Sesudah jadi Nabi, ketemunya waktu Nabi masih hidup. Kalau udah mati mengimpi ketemu Nabi, nggak jadi sahabat, nggak. Atau ketemu Nabi dalam keadaan yaqadha,
seperti kepada orang-orang yang makrifat, itu juga enggak jadi sahabat. Walaupun buta, walaupun masih kecil, itu jadi sahabat meski sebentar. Maka jumlah sahabat Nabi 124.000 orang. 124.000 orang sahabat. Dan kata Tuan Musannif, moga-moga Allah berikan rahmat kepada keluarganya Nabi juga kepada semua sahabatnya Rasulullah yang jumlahnya 124.000 orang. Dah segini.